Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya Rianti INK. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Kamar Mayat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Mbak Kasto lalu termenung, wajahnya tampak menyiratkan kesedihan yang dalam. Mungkin selama ini perilaku Dokter Hani yang menurutnya sangat baik dan santun begitu membekas di hati laki-laki tua itu, sampai-sampai dia merasa sangat kehilangan. Aku jadi kian penasaran kemana sebetulnya Dokter Hani pergi pada hari naas itu, dan dengan siapa dia pergi. Aneh ya Mbah, kok bisa sampai gak ada satu orang pun di rumah sakit ini yang tahu kemana Dokter Hani pergi pada hari itu. Kasihan sekali dia, kataku lebih mirip sebagai gumaman. Mbak Kasto manggut-manggut, masih dengan wajah sedih. Itu dia Mas, saya juga gak habis pikir. Orang segini banyak di rumah sakit angkasa, masa iya sih gak ada satupun dari mereka yang lihat keberadaan Dokter Hani pada hari itu. Kalau memang dia sudah meninggal, gak ada juga orang yang tahu di mana kuburannya dan dia meninggal karena apa. Benar-benar bikin bingung dan tanda tanya besar. Kalau menurut Mbak Kasto, Dokter Hani itu sebenarnya masih hidup, apa sudah meninggal kira-kira Mbah? Tanyaku ingin tahu. Saya nggak berani mengira-ngira Mas, meskipun hampir seluruh karyawan rumah sakit angkasa sudah mengambil kesimpulan kalau Dokter Hani itu sudah meninggal. Tapi saya masih berharap Dokter Hani bisa ditemukan dan bisa bekerja kembali di rumah sakit ini. Aku menarik nafas dalam. Apa ada kemungkinan kalau Dokter Hani itu dibunuh orang ya Mbah? Tanyaku. Seketika wajah Mbak Kasto berubah mendengar ucapanku barusan, menjadi sangat tidak bersahabat. Dia menatapku tajam penuh selidik. Aku sampai jengah dibuatnya. Kenapa tiba-tiba wajah Mbak Kasto jadi berubah lagi ya? Seperti yang gak suka waktu aku mengatakan kalau Dokter Hani itu sudah meninggal. Padahal kan tadi dia sendiri yang bilang kalau hampir semua orang di rumah sakit ini sudah mengambil kesimpulan seperti itu. Aku membatin. Sedetik kemudian dengan tanpa mengatakan sepatah kata lagi, Mbak Kasto segera beranjak dari duduk. Dia lalu berjalan ke arah koridor dan menghilang di kegelapan malam, meninggalkan aku sendirian. Aku sampai melongo melihat hal tersebut. Kini tinggal aku sendiri yang masih terheran-heran dengan sikap Mbak Kasto barusan. Kenapa perubahan sikapnya begitu drastis? Ada apa sebenarnya? Mbak Kasto kenapa ya? Kok tiba-tiba dia pergi gak pamit dulu? Apa tadi aku sudah salah ngomong? Banyak banget sih orang aneh yang aku temui di rumah sakit ini. Semuanya bikin aku bingung, gumamku dalam hati sembari menggaruk kepala yang tidak gatal. Sampai waktu subuh menjelang, aku tetap berada di luar kamar mayat. Aku tidak berani masuk, khawatir nanti malah ketiduran. Beruntung tidak ada satu gangguan yang aku temui di luar, seperti kemarin malam. Meskipun aku masih tetap saja merasa takut. Bergegas aku pergi ke musola begitu waktu subuh tiba, mengambil air wudhu dan mendirikan sholat subuh berjamaah dengan beberapa karyawan rumah sakit angkasa dan penunggu pasien rawat inap. Dari berangkat sampai dengan kembali lagi ke kamar mayat, aku tidak menemui sesuatu yang menyeramkan di sepanjang jalan tadi. Aku mengucap syukur berkali-kali untuk hal tersebut, sebab cukup sudah aku spot jantung semalaman. Tepat pukul 7 pagi Kak Yono dan Pak Kiswo datang ke Hardiman piket malam hari ini. Seperti yang sudah-sudah, wajah Pak Kiswo masih tampak tidak bersahabat denganku. Mukanya ditekuk dan tidak ada kesan ramah sedikit pun. Kali ini aku tidak mau pusing dan tidak ambil peduli dengan tingkahnya. Masa bodoh lah, dia mau bersikap seperti apa terhadap diri ini.
Yang penting aku tidak mengganggu dia dan tetap menjaga adab sopan santun kepada yang lebih tua. Aku kemudian melakukan operan dengan Kak Yono sesuai dengan yang aku tulis di buku laporan harian. Setelah kembali dari musola, melaporkan bahwa jenazah Nyonya Nenti sudah diambil keluarganya tadi malam. Padahal kalau jenazah Nyonya Nenti belum diambil hari ini, kamu bisa belajar gimana caranya nyuntik formalin ke tubuh mayat, Ahmad, kata Kak Yono setelah kami selesai operan. Iya juga sih Kak, tapi ya mau gimana lagi, orang udah diambil keluarganya semalam, kataku pura-pura menyesal. Padahal aku senang jenazah Nyonya Nenti diambil tadi malam, karena aku takut bukan main. Mudah-mudahan nanti ada kiriman jenazah lagi pas kamu dinas pagi, jadi kamu bisa langsung belajar, kata Kak Yono lagi. Aku hanya tersenyum. Kalau gitu saya pulang sekarang ya Kak, pamitku, lalu mengambil tas dan berjalan ke arah pintu keluar. Hati-hati di jalan, pesan Kak Yono. Iya Kak, makasih, mari Pak, kataku ramah saat melewat di depan Pak Kiswo yang sedang duduk di depan meja Dokter Agung. Dia bergeming dan aku sudah tidak peduli lagi dengan sikapnya. Ketika sampai di pelataran rumah sakit, aku melihat Dokter Agung sedang berbicara dengan Kak Sigit. Terlihat sangat serius. Sepertinya mereka sedang membicarakan suatu hal yang penting. Terlihat dari gerakan tangan Kak Sigit yang beberapa kali mengangkat dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Tanda bahwa apa yang dia katakan adalah benar adanya. Aku memincingkan mata, berusaha agar bisa melihat dengan lebih jelas lagi. Tidak lama kemudian mereka lalu naik ke dalam mobil Dokter Agung. Sejenak aku terpaku melihat hal itu. Aku menautkan kedua alis, mencoba mengira-ngira apa yang tadi mereka berdua bicarakan. Kenapa mereka terlihat sangat serius? Bukankah ini masih pagi ya? Kok Dokter Agung udah mau pergi lagi? Kenapa dia nggak ke kamar mayat dulu? Atau dia semalam piket dokter jaga? Kak Sigit juga kok ikut mobilnya Dokter Agung. Mereka mau pada pergi kemana ya? Kayak yang buru-buru banget. Rasa kantuk yang sedari tadi menyerang langsung hilang seketika, berganti dengan rasa penasaran yang sangat. Aku berencana akan mengikuti kemana mobil Dokter Agung pergi. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang akan mereka berdua lakukan. Bergegas aku memakai helm agar tidak terlihat oleh Dokter Agung atau Kak Sigit. Ketika mobil yang dikendarai mereka melintas di depanku, begitu mobil Dokter Agung menuju ke arah gerbang rumah sakit, segera aku menghidupkan mesin motor dan mengikuti mobil itu. Setengah jam sudah aku membuntuti mobil Dokter Agung, tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda kalau mobil itu akan berhenti. Aku kian penasaran dan makin merasa ingin tahu mereka berdua sebetulnya mau pergi kemana dan mau melakukan apa. Tiba-tiba aku kehilangan jejak mereka ketika melintas di jalan rel kereta api. Laju sepeda motorku terhalang oleh palang pintasan rel kereta api yang ditutup, sementara mobil Dokter Agung sudah melaju jauh di depan sana. Aku mencoba mengejar mobil Dokter Agung. Begitu palang pintasan rel kereta api terbuka, tapi mobil itu sudah tidak terlihat lagi. Entah sudah pergi ke arah mana. Dengan rasa kecewa yang teramat sangat, akhirnya aku memutuskan untuk segera pulang saja. Mungkin belum waktunya aku mengetahui sebuah rahasia yang tersembunyi di balik ini semua. Aku membatin. Aku kemudian berbelok arah menuju ke rumah. Assalamualaikum. Aku membuka pintu sambil mengucapkan salam. Tidak ada yang menyaut. Mungkin ibu sedang sibuk di belakang, jadi tidak terdengar salamku. Sedangkan ayah pasti sudah berangkat dinas. Aku segera menuju ke kamar. Kamu kok baru pulang jam segini, Ahmad? Apa tadi sibuk di ruangan? Tanya ibu saat aku lewat di depan dapur. Beliau tampak sedang mencuci piring. Aku menghentikan langkah, lalu melihat jarum jam di tangan. Ternyata sudah hampir pukul 10:30 pagi. Pantas saja ibu heran kenapa aku baru pulang. Di ruangan gak sibuk kok bu. Tadi pulang dinas Ahmad pergi ke rumah teman dulu, jawabku beralasan. Oh ya sudah, sekarang kamu sarapan dulu sana. Nanti saja bu, Ahmad mau mandi dulu ya. Gerah banget rasanya, kataku sambil berjalan menuju ke kamar. Bergegas aku mandi dan berganti pakaian. Setelah itu sarapan lalu pergi tidur. Meskipun sebetulnya aku sudah tidak begitu mengantuk karena telah kesiangan. Sebentar lagi waktu zuhur akan tiba. Malam harinya setelah selesai sholat isya dan makan malam, aku mencoba mengingat kembali semua peristiwa yang aku alami selama berdinas di kamar mayat.
Sejak pertama aku datang ke rumah sakit Angkasa sampai dengan siang tadi, aku mencoba untuk mengingat satu persatu kejadian di rumah sakit itu, lalu menuliskannya di selembar kertas. Adakah serentetan peristiwa itu saling berkaitan? Karena terus terang, diri ini sangat penasaran. Meskipun sebenarnya aku merasa takut, tapi aku ingin sekali menyibak misteri yang selama ini terjadi di rumah sakit Angkasa tentang hilangnya Dokter Hani, agar rasa penasaranku dan semua orang selama ini bisa segera terjawab. Dimulai dari pertemuanku dengan Dokter Hani saat pertama aku datang, dan sejak itu Dokter Hani selalu terlihat olehku di beberapa tempat. Sebelum aku mendengar kabar dari Kak Hardiman dan Kak Yono kalau Dokter Hani itu ternyata sudah meninggal. Beberapa kali Dokter Hani tampak di dalam kamar mayat, bahkan terlihat di cermin yang ada di sana. Kenapa dia berada di sana? Apakah hilangnya Dokter Hani ada hubungannya dengan kamar mayat dan cermin itu? Bukankah dia itu dokter gigi? Ada kepentingan apa Dokter Hani di kamar mayat? Aku juga beberapa kali melihat Dokter Hani ada di depan poliklinik gigi. Menurutku ini wajar, sebab dia memang seorang dokter gigi dan bertugas di sana. Lalu aku juga pernah melihat beberapa kali Dokter Hani ada di depan kamar Oka saat akan pergi dan pulang dari musola. Kenapa dia ada di sana ya? Apa kamar Oka juga ada hubungannya dengan Dokter Hani? Apa yang dia lakukan di kamar Oka? Bukankah itu kamar operasi? Yang kedua, aku menuliskan nama Kak Hardiman dan Kak Yono. Kedua orang kakak senior itu menurutku bersikap wajar saja selama aku berinteraksi dengan mereka. Meskipun terkadang sikap mereka sangat menyebalkan, tapi tidak ada yang patut dicurigai. Hanya saja mereka tidak menceritakan tentang kisah Dokter Hani yang hilang sebelum aku yang bercerita terlebih dulu. Tapi alasan mereka kenapa tidak mengatakannya padaku cukup masuk akal juga. Mereka tahu kalau aku penakut dan pasti akan bertambah takut jika mereka bercerita soal itu padaku. Kemudian Pak Kiswo, manusia satu itu memang misterius. Selama aku berdinas di kamar mayat, belum pernah sekalipun dia menyapa. Jangankan mau menyapa, bersikap manis padaku pun sepertinya dia enggan. Wajahnya selalu ditekuk dan tanpa senyum sedikit pun. Ya, walaupun memang aku belum pernah berdinas di shift yang sama dengan dirinya, tapi dari caranya dia memandangku dan bersikap, diri ini sangat yakin kalau dia tidak menyukai kehadiranku di kamar mayat itu. Entah kenapa, aku belum menemui alasan yang jelas kenapa dia bersikap seperti itu. Aku belum bisa mengambil kesimpulan soal Pak Kiswo ini, apakah dia ada hubungannya dengan hilangnya Dokter Hani atau tidak, sebab aku belum melihat tingkah lakunya secara langsung dalam waktu yang lama. Tapi dari cerita Kak Sigit yang aku dengar kemarin, Pak Kiswo orang yang perlu diwaspadai. Entah apanya, aku belum paham, sebab Kak Sigit tidak mengatakan dengan jelas. Yang keempat, Mbak Kasto. Aku merasa aneh dengan orang tua satu ini. Awalnya aku mendapatkan cerita tentang Dokter Hani dari dia, walaupun sebelumnya aku sudah pernah mendengarnya dari Kak Hardiman dan Kak Yono. Tadinya aku berharap bisa bertanya lebih banyak dan berdiskusi dengan Mbak Kasto soal hilangnya Dokter Hani. Tapi entah kenapa, saat aku mengatakan kalau kemungkinan ada orang yang membunuh Dokter Hani, tiba-tiba saja sikap laki-laki tua itu langsung berubah 180 derajat. Dari yang awalnya sangat welcome, menjadi sangat tidak bersahabat. Aku pun tidak habis pikir soal hal itu. Apakah ada hubungannya antara hilangnya Dokter Hani dengan Mbak Kasto? Aku pun belum bisa mengambil kesimpulan. Yang kelima, Dokter Agung. Menurutku dia pria yang cukup berwibawa dan tidak banyak bicara. Tapi entah juga, sebab aku belum pernah berinteraksi lebih banyak dengan dia. Sampai ketika pagi tadi aku melihat dia sedang berbincang dengan Kak Sigit di pelataran parkir. Terus terang aku merasa curiga pada mereka berdua. Meskipun aku tidak bisa mendengar dan mengetahui apa yang dibicarakan Dokter Agung dengan Kak Sigit, tapi dari gerak-gerik mereka menurutku sangat mencurigakan. Yang terakhir, Kak Sigit. Walaupun aku mengenalnya hanya sepintas lalu, saat tidak sengaja pulang dinas bersamaan selepas piket malam, tapi aku menaruh curiga padanya kalau dia ada hubungannya dengan hilangnya Dokter Hani. Yang membuat aku heran pada Kak Sigit, kenapa dia bisa bilang agar aku berhati-hati dan waspada pada Pak Kiswo,
Padahal kami baru saja bertemu saat itu. Kenapa sepertinya dia begitu menaruh rasa tidak suka yang sangat pada Pak Kiswo. Sedangkan Kak Hardiman dan Kak Yono saja tidak mau bicara yang tidak baik soal Pak Kiswo pada aku. Padahal mereka satu tempat kerja yang notabene jauh lebih tahu keseharian Pak Kiswo seperti apa. Dan tadi pagi kenapa Kak Sigit bisa bersama dengan Dokter Agung pergi entah kemana, setelah mereka terlihat berbicara dengan sangat serius di pelataran parkir. Aku lalu mengulangi lagi, membaca dari atas tulisan tersebut mengenai beberapa orang yang selama 4 hari ini aku berinteraksi dengan mereka. Barangkali saja ada yang terlewat yang belum aku tuliskan. Satu demi satu nama itu aku cermati dengan seksama. Aku coba mengingat kembali apa yang sudah terjadi dan apa saja yang telah mereka katakan padaku. Adakah kaitannya satu dengan yang lain? Adakah kira-kira dari nama-nama tersebut yang berhubungan dengan hilangnya Dokter Hani? Tapi sampai aku mengantuk dan mataku sudah sangat sulit untuk dibuka karena saking lengket, aku belum bisa menemukan keterkaitan itu. Berulang kali diri ini mencoba untuk menghubung-hubungkan setiap peristiwa yang aku alami selama berinteraksi dengan nama-nama yang aku tulis tersebut. Tetap saja aku belum bisa mengambil kesimpulan. Duh, kenapa jadi rumit banget kejadian ini ya? Gak sesimpel yang aku kira sebelumnya. Padahal tadinya aku pikir misteri hilangnya Dokter Hani akan dengan gampang dipecahkan. Tapi ternyata aku salah. Misteri ini sungguh sangat rumit. Akhirnya aku beranjak tidur sebab mataku sudah tidak kuat lagi untuk dibuka. Keesokan pagi di hari berikutnya aku berangkat ke rumah sakit lebih awal sebab bapak dan ibu akan pergi ke rumah kakek di luar kota. Setiap bulan kedua orang tuaku memang selalu mengunjungi kakek dan nenek di kampung. Sejak selesai subuh tadi mereka sudah berangkat ke terminal dengan mengendarai sepeda motor. Rencananya mereka akan naik bis ke rumah kakek dan bapak akan menitipkan sepeda motornya di rumah saudara yang dekat dengan terminal bis antar kota. Daripada aku bengong sendirian di rumah dan tidak ada yang aku lakukan, lebih baik aku berangkat dinas saja. Bergegas aku mengeluarkan sepeda motor dan mengendarainya perlahan, meninggalkan halaman rumah. Jalanan masih lengang karena memang masih sangat pagi. Hanya ada beberapa kendaraan saja yang berlalu lalang di jalan. Pagi amat datangnya Pak, sapa Pak Satpam di depan pintu gerbang saat aku akan masuk ke pelataran parkir rumah sakit Angkasa. Iya Pak, ada kerjaan yang harus diberesin, jawabku asal saja. Setelah memarkirkan sepeda motor, aku segera menuju ke kamar mayat. Di koridor pun belum banyak orang yang beraktivitas. Aku cuma berpapasan dengan 2 orang suster dan seorang perawat yang akan ke ruang laboratorium. Mereka akan mengantar darah pasien untuk diperiksa. Juga beberapa orang yang menuju ke depan. Mungkin mereka penunggu pasien rawat inap yang akan mencari keperluan di luar rumah sakit. Tampak dari kejauhan Kak Hardiman sedang duduk di bangku panjang sendirian. Tangan kirinya terlihat sedang memijit keningnya. Sepertinya tidak ada jenazah di dalam kamar mayat. Aku membatin. Selamat pagi Kak, sapaku begitu sampai di depan pintu kamar mayat. Loh, pagi amat kamu datangnya Ahmad, kata Kak Hardiman sembari membetulkan letak duduknya. Tanpa menjawab salamku, dia tampak heran. Iya Kak, di rumah gak ada orang, jadi mendingan saya berangkat dinas saja. Gak ada kiriman jenazah ya Kak? Tanyaku sambil duduk di dekat Kak Hardiman. Gak ada. Selama kakak dinas malam, gak ada jenazah yang datang. Enak dong Kak, bisa tidur, kataku mulai memancing pembicaraan. Aku ingin menggali keterangan dari Kak Hardiman tanpa dia menyadari akan hal itu. Kamu sendiri gimana waktu dinas malam kemarin? Apa bisa tidur Ahmad? Tanya Kak Hardiman. Saya kan masih baru dinas di sini Kak, gak enak dong kalau tidur pas piket, meskipun gak ada yang ditungguin, jawabku berkelit. Gak enak apa takut kamu? Tanya Kak Hardiman seraya terkekeh. Berarti kakak masih takut juga ya semalam? Kak Hardiman menghela nafas dalam. Gak tau lah Mat, kadang kakak ingin minta pindah ke ruangan lain saja, tapi kayaknya belum ada lowongan yang kosong. Aku melongo mendengar penuturan Kak Hardiman. Ternyata di balik sikapnya yang kadang menyebalkan, dia penakut juga, sama seperti aku. Aku tersenyum dalam hati, merasa ada teman. Memangnya kenapa? Kok Kak Hardiman tiba-tiba ingin pindah dari sini? Sebelum kejadian hilangnya Dokter Hani,
Kamar mayat ini kakak lihat biasa saja, enggak menyeramkan. Ya, waktu pertama dinas di sini sih emang takut, tapi lama-lama terbiasa. Tapi sejak dokter Hani dikabarkan hilang dan meninggal, apalagi dia sering muncul di mana aja di lingkungan rumah sakit ini, kakak merasa jadi penakut lagi. Nggak tahu kenapa. Makanya kakak ingin minta pindah ke ruangan lain, biar nggak sering diganggu sama dokter Hani. Jawab Kak Hardiman serius. Apa tadi malam dia juga datang, Kak? Tanyaku. Nggak cuma datang, Ahmad, tapi kakak merasa dia sudah meneror. Semalam kakak duduk di sini, nggak berani masuk. Soalnya hantu dokter Hani seperti ingin mencekik leher kakak. Entah hanya halusinasi kakak saja atau gimana, kakak nggak tahu. Tapi yang jelas, kakak takut setengah mati. Kata Kak Hardiman membuat aku makin melongo. Sebetulnya aku ingin gantian menggoda kakak senior itu, tapi rasanya kurang pantas. Sebab aku lihat wajah Kak Hardiman sangat serius. Dia pasti memang sedang merasa ketakutan. Lama kami terdiam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Apa mungkin ada orang yang membunuh dokter Hani ya, Kak? Kataku hati-hati seraya berbisik, khawatir reaksi Kak Hardiman akan sama dengan Mbak Kasto malam itu. Nah, itu dia Ahmad. Kakak juga punya pikiran seperti itu. Tapi gak tahu juga ya, soalnya selama 2 tahun pihak kepolisian pun belum bisa mengungkap kasus ini, kata Kak Hardiman juga dengan berbisik. Dalam hati aku merasa lega. Reaksi Kak Hardiman tidak seperti Mbak Kasto. Kalau begitu, aku bisa bertukar pikiran dengan dia. Bahkan mungkin bisa mencoba memecahkan bersama. Kasus hilangnya dokter Hani yang selama 2 tahun ini masih menjadi sebuah misteri. Menurut Kak Hardiman, siapa kira-kira yang pantas jadi tersangkanya ya, Kak? Tanyaku mulai serius. Sebab ternyata Kak Hardiman juga mempunyai pikiran yang sama denganku. Dan diri ini yakin, dia juga pasti merasa penasaran. Kak Hardiman menarik nafas panjang. Kakak gak berani mengira-ngira, Ahmad. Semua masih buram. Nanti kalau kakak menyebut salah satu nama, takutnya malah jadi fitnah. Dan kamu tahu, itu sangat berbahaya. Ya juga sih, Kak. Gimana kalau besok pas kita libur bersamaan, kita bahas masalah ini? Terus terang saya sangat penasaran, Kak. Masa iya sih semua orang di rumah sakit ini gak ada satupun yang tahu di mana dokter Hani waktu hari naas itu terjadi? Kak Hardiman manggut-manggut. Boleh, kakak juga penasaran sebenarnya. Kita mau ketemuan di mana? Tempatnya nanti aja kita tentukan kemudian, Kak. Kalau kita sudah dalam posisi libur bareng. Kami kemudian menyusun rencana apa yang akan kami lakukan saat bertemu nanti. Kami pun bersepakat, hanya kami berdua saja yang mengetahui hal ini. Sebab kalau melibatkan banyak orang, kami khawatir rencana yang sudah dibuat malah akan bocor dan jadi berantakan. Karena ada yang tidak bisa menjaga amanah. Sebetulnya masih banyak hal yang ingin aku diskusikan dengan Kak Hardiman tentang dokter Hani. Tapi aku melihat dari kejauhan, Pak Kiswo sedang berjalan di koridor menuju ke kamar mayat. Bakalan gawat kalau dia melihat aku dan Kak Hardiman sedang duduk berdua. Dia pasti akan semakin merasa curiga dan tidak suka padaku. Saya masuk dulu ya, Kak, mau naruh tas. Pamitku buru-buru, khawatir keburu Pak Kiswo melihat kami. Tanpa menunggu jawaban Kak Hardiman, aku segera masuk ke kamar mayat, bermaksud akan menaruh tas. Tapi betapa terkejutnya aku ketika sampai di dalam kamar mayat. Aku melihat dokter Hani sedang ada di dekat meja kerja dokter Agung. Kedua kaki langsung gemeteran, keringat dingin mulai keluar di kedua pelipis. Jantungku spontan berdetak tidak karuan. Ingin sekali rasanya diri ini berteriak sekerasnya, tapi mulut seperti terkunci, tidak bisa dibuka. Aku hanya bisa terpaku melihat dokter Hani dengan ketakutan yang sangat. Dia menatapku tajam. Sorot matanya merah menyala, seperti menyiratkan kemarahan. Aku menelan ludah. Ingin aku menangis saking merasa takut. Tiba-tiba dokter Hani menyeringai. Suaranya sungguh sangat menyeramkan. Bermacam doa aku baca, tapi hanya sampai di tenggorokan. Suaraku tidak terdengar, padahal aku merasa sudah membacanya dengan keras. Ahmad, kesini sebentar. Ahmad, kemari sebentar. Ada yang mau kakak bilang. Terdengar suara Kak Hardiman memanggilku dari luar. Seakan tersadar, aku langsung berlari sekencangnya keluar. Dengan nafas terengah-engah, akhirnya sampai juga aku di pintu keluar kamar mayat. Jantung seperti mau copot.
Dadaku rasanya sesak sekali. Tampak Pak Kiswo tengah duduk di samping Kak Hardiman. Mereka melihatku dengan pandangan penuh tanda tanya. Terlebih lagi Pak Kiswo, tatapan matanya tajam penuh selidik. Kenapa Pak Kiswo melihatku seperti yang sedang curiga gitu ya? Sebetulnya apa yang dia curigai dari aku? Seingatku, aku gak pernah bikin masalah sama dia. Kenapa dia harus curiga? Aneh banget manusia satu itu. Apa dia belum pernah lihat sosok dokter Hani ya? Kamu kenapa Ahmad? Kok sampai ngos-ngosan gitu? Kayak yang habis lari jarak jauh aja. Tanya Kak Hardiman. Aku yakin kalau dia hanya basa-basi. Sebab aku juga yakin dia pasti pernah mengalami hal yang sama seperti aku. Saat melihat sosok dokter Hani dengan wajah menyeramkan, aku hanya tersenyum menanggapi sembari menata nafas agar kembali normal. Saya nggak apa-apa kok Kak. Tadi Kak Hardiman manggil saya ada apa? Tanya aku sambil berusaha tersenyum setelah beberapa saat. Agar Pak Kiswo tidak makin mencurigaiku, walaupun aku sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang dia curigai dari aku. Ini loh Pak Kiswo, dia mau ada keperluan keluarga selama 2 hari. Jadi dia nggak bisa masuk dinas hari ini sama besok. Nah nanti pas kamu dinas bareng dia lagi, gantian kamu bisa libur 2 hari itu. Kamu paham nggak maksudnya? Kata Kak Hardiman. Aku diam sejenak memikirkan tawaran Pak Kiswo yang disampaikan Kak Hardiman tadi. Sebetulnya kalau boleh memilih, aku memang enggan dinas bersama Pak Kiswo yang misterius itu. Tapi dibandingkan harus dinas sendiri, ya memang lebih baik dinas bareng dia. Meskipun mungkin selama dinas nanti tidak akan ada percakapan di antara kami. Gimana Ahmad, kamu mau nggak dinas hari ini sama besok gantian Pak Kiswo? Tanya Kak Hardiman membuyarkan lamunanku. Oh, iya mau Kak. Berarti besok saya punya jatah libur 2 hari kan? Tanyaku memastikan. Iya Ahmad, tapi kamu ngambil liburnya pas dinas bareng Pak Kiswo. Jawab Kak Hardiman. Aku manggut-manggut. Biarlah tidak mengapa, 2 hari ke depan aku spot jantung sendirian. Toh siang hari masih banyak orang yang beraktivitas di rumah sakit ini. Dan tidak seberapa menyeramkan dibandingkan saat aku dinas malam kemarin. Aku membatin. Baik Kak, saya sudah paham, kataku. Ya sudah, kalau gitu sekarang kita operan. Pak, itu Ahmad sudah mau gantiin dinas Bapak. Kalau Pak Kiswo mau pulang sekarang gak apa-apa, kata Kak Hardiman. Pak Kiswo beranjak dari duduk dan berlalu dari hadapan kami, berjalan ke arah koridor tanpa mengucapkan lagi satu patah kata pun. Aneh sekali orang itu. Kalau saja bukan orang yang umurnya jauh di atasku, pasti sudah aku tegur kemarin. Tidak ada basa-basinya sama sekali, sungguh mengherankan. Aku dan Kak Hardiman kemudian masuk ke ruang dalam untuk melakukan operan. Meskipun tidak ada jenazah yang dikirim ke kamar mayat tadi malam, tapi kami harus selalu melakukan operan setiap kali pergantian shift. Sok-sok dokter Hani sudah tidak terlihat lagi. Kakak pulang sekarang ya Ahmad, pamit Kak Hardiman. Dia lalu bersiap-siap, memakai jaket dan mengambil tasnya yang ada di atas meja. Kak, coba kita lihat jadwal dinas dulu waktu saya libur besok. Pas barengan gak sama libur Kak Hardiman, kataku. Oh iya, coba mana jadwal dinasnya, kita lihat, kata Kak Hardiman. Kami lantas melihat jadwal dinas tersebut dan ternyata waktu libur kami memang bersamaan pada hari itu. Wah, pas banget ini, kita barengan liburnya, seru Kak Hardiman. Sembari tangannya menunjuk ke kertas berisi jadwal dinas petugas kamar mayat. Wajahnya tampak sumringah. Tapi masih lama Kak, masih 2 minggu lagi, kataku tidak bersemangat. Sebab aku sudah ingin sekali berdiskusi dengan Kak Hardiman tentang masalah hilangnya dokter Hani, agar rasa penasaranku segera terjawab. Gak apa-apa Ahmad, yang penting kan kita bisa libur bareng hari itu. Kita bisa ketemuan dan ngomongin apa yang sudah kita rencanakan tadi, daripada gak ada kesempatan sama sekali. Malah kita gak jadi tahu ada misteri apa sebetulnya di balik peristiwa hilangnya dokter Hani 2 tahun lalu. Lagian 2 minggu itu gak lama kok Ahmad, cuma 14 hari kan, kata Kak Hardiman seraya terkekeh, mencoba melucu agar aku ikut tertawa. Ya juga sih Kak, semoga saja waktunya cepat berlalu, biar hari itu segera tiba. Ya sudah, sekarang kakak pulang dulu ya, pamit Kak Hardiman. Dia lalu berjalan menuju ke pintu luar. Setelah kakak senior itu pergi, entah kenapa, tiba-tiba aku ingin sekali memeriksa cermin yang ada di kamar mayat. Seperti ada kekuatan yang menyuruhku
agar aku memeriksa cermin itu. Perlahan aku menghampiri cermin tersebut, lalu memeriksa setiap sudutnya. Aku perhatikan dengan seksama. Barangkali saja aku menemukan ada hal yang aneh di cermin itu. Tapi setelah beberapa lama aku memeriksa, aku tidak menemukan hal yang aneh di cermin itu, selain bagian bawahnya yang sudah retak. Aku merasa aneh saja dengan hal tersebut. Kenapa cermin yang sudah retak masih juga dipasang di dinding? Kenapa tidak diganti dengan yang baru? Bukankah mengganti dan memasang cermin di dinding adalah hal yang tidak begitu sulit? Tapi kenapa tidak dilakukan? Atau ada sesuatu yang membuat cermin itu tidak diganti dengan yang baru? Ahmad, apa yang sedang kamu lakukan di situ? Suara seseorang membuat aku sangat terkejut, sampai aku hampir melompat saking merasa kaget. Spontan aku membalik badan. Tampak Dokter Agung sedang berdiri di depan meja kerjanya sambil memandangku. Ya ampun, aku sampai gak dengar suara sepatu Dokter Agung masuk ke ruangan. Saking asiknya tadi memeriksa cermin. Saya sedang memeriksa cermin ini, jawabku. Dokter Agung tampak menautkan kedua alis. Dia memandangku penuh selidik. Untuk apa kamu periksa cermin itu? Bukankah tugas kamu sebagai penjaga kamar mayat, bukan penjaga cermin? Tanya Dokter Agung. Ucapannya terdengar sinis di telingaku. Wajahnya juga tampak berubah, tidak ramah lagi seperti kemarin. Sorot matanya tajam menatapku. Terus terang aku sangat merasa deg-degan. Iya dok, saya cuma heran saja sama cermin ini, kataku dengan agak takut. Kenapa kamu heran? Apa ada yang salah dengan cermin itu? Duh, Dokter Agung aneh banget sih. Kenapa harus diperpanjang soal cermin? Kenapa dia begitu ingin tahu untuk apa aku memeriksa cermin ini? Apa pentingnya untuk dia? Atau jangan-jangan memang ada apa-apanya dengan cermin ini? Aku jadi makin penasaran. Ahmad, ditanya kok malah bengong. Apa ada yang salah dengan cermin itu? Dokter Agung mengulangi pertanyaannya. Ini dok, gak ada yang salah sih dengan cermin ini. Tapi saya ngerasa heran aja. Kenapa cermin sudah retak begini kok masih dipasang di sini? Kenapa nggak diganti saja dengan yang baru, biar kelihatan lebih indah? Kan nggak susah kalau cuma mengganti cermin dan menempelkannya di dinding. Jawabku entah datangnya dari mana keberanian yang aku dapat untuk mengatakan hal tersebut. Kamu nggak perlu lagi mendekati atau memeriksa cermin itu, sebab tugas kamu di sini nggak ada hubungannya dengan cermin. Kalau nggak ada yang kamu kerjakan, kamu bisa membaca-baca buku laporan atau buku-buku yang ada di sini yang berhubungan dengan tugas kamu, kata Dokter Agung. Nada suaranya terdengar sangat memaksa, membuat aku makin penasaran. Ada apa dengan Dokter Agung? Kenapa dia sampai segitunya melarangku mendekati dan memeriksa cermin itu? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.